Halo gengs, kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agus Salim Official. Gimana kabar kalian semua gengs? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di tutorial kali ini gue bakal berbagi tutorial cara membeli tiket pesawat online dan cara check-in online-nya juga. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk check-in manual lagi dengan datang ke counter check-in dan kadang harus antri pula. Dengan cara ini tentu akan mempersingkat waktu kita dalam mempersiapkan untuk perjalanan nantinya. Pada tutorial ini saya akan memberikan cara lengkap untuk cara pemesanan tiket pesawat, mulai dari pembelian tiket pesawat via aplikasi hingga check-in online dan cetak boarding pass, sehingga kalian juga tidak perlu lagi datang ke counter check-in untuk mengambil boarding pass, kecuali kalau kalian bawa bagasi. Jadi untuk yang membawa bagasi, kalian harus mendatangi counter check-in untuk menyimpan barang bawaan kalian. Lalu apakah ribet untuk memesan tiket pesawat via online ini hingga cetak boarding pass? Nah, mungkin pertanyaan ini yang ingin kalian tanyakan, apalagi jika kalian adalah orang yang baru pertama kali akan melakukan perjalanan dengan pesawat dan malu untuk bertanya seperti saya. Jadi oleh karena itu di sini saya akan berbagi tahapannya agar kalian bisa mudah memahami. Nah, untuk ribet atau tidaknya, menurut saya melakukan pemesanan tiket pesawat secara online ini justru sangat amat tidak ribet, karena kita tidak perlu keluar rumah atau datang ke bandara atau ke jasa penjualan tiket, melainkan kita hanya menggunakan smartphone, kita tinggal klik dan selesai. Sesimpel itukah caranya? Ya, sangat simpel geng. Sehingga saya sendiri lebih suka beli tiket pesawat itu mandiri menggunakan aplikasi tanpa harus datang ke jasa penjualan tiket atau ke bandara langsung. Ya, walaupun nih ya, terkadang harga tiket yang ada di bandara dibandingkan dengan yang di aplikasi justru lebih murah yang dijual di bandara. Tapi untuk perbedaan harganya tidak terlalu jauh gengs. Semisal contoh, kemarin pas saya pengen beli tiket pesawat dengan tujuan Pontianak Padang dengan transit di Jakarta yaitu Bandara Soekarno-Hatta, harga tiket yang didapat dari aplikasi sekitar 1.200.000-an. Sedangkan ketika saya tanya langsung ke pihak penjual tiket yang ada di bandara, harga tiketnya sekitar 1 jutaan aja gengs. Itu menurut pengalaman saya. Gak tahu menurut kalian gimana. Menurut saya dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh, hanya 200.000 saja untuk yang diambil oleh pihak aplikasi, tidak terlalu bermasalah. Terlebih jika jarak rumah kita dengan bandara cukup jauh. Namun dibandingkan dengan kalian membeli tiket pesawat melalui jasa pembelian tiket pesawat yang buka di kios-kios itu, saya lebih sarankan kalian beli melalui aplikasi saja sesuai dengan kelebihan yang telah saya sebutkan barusan. Lalu bagaimanakah untuk cara membeli tiket pesawat melalui aplikasi? Berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Pertama, kalian harus mendownload aplikasi penyedia layanan penjualan tiket pesawat atau mengunjungi situsnya langsung melalui handphone atau laptop kalian. Pada contoh ini saya akan memberikan cara membeli tiket pesawat melalui aplikasi dari Traveloka. Ada banyak situs dan aplikasi yang menjual tiket pesawat selain yang saya sebutkan barusan, seperti pegibegi.com, agoda.com, tiket.com dan lain-lain. Setelah kalian mendownload aplikasi penjual tiket pesawat, sebut saja di sini Traveloka, kalian masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasinya, lalu kalian akan diminta memilih lokasi atau bahasa yang digunakan untuk aplikasi ini gengs. Kalian pilih saja negara Indonesia dan bahasa yang kalian inginkan. Setelah itu klik continue. Pada tampilan ini kalian skip aja geng sampai dibawa ke tampilan login Traveloka. Di halaman ini kalian login saja dengan akun email kalian biar lebih gampang. Jadi kalian tidak perlu capek-capek mengisi form registrasi. Kemudian aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email kalian. Silakan cek kotak masuk email kalian dan buka pesan dari Traveloka. Masukkan kode yang telah dikirim oleh Traveloka ke email kalian di halaman input kode berikut, kemudian klik verify. Setelah login ke halaman Traveloka, pastikan kalian sudah melengkapi data diri di aplikasi ini ya gengs. Lalu setelah itu baru kalian buka halaman utama dan pilih logo pesawat untuk memesan tiket pesawat. Kalian pilih lokasi keberangkatan. Contoh di sini saya akan melakukan keberangkatan dari Pontianak dengan bandaranya Supadio menuju Bandara Minangkabau di Sumatera Barat. Lalu pilih tanggal keberangkatan dan kemudian klik tombol search atau cari. Aplikasi akan mencari beberapa penerbangan yang sesuai dengan rute yang kalian pilih dengan berbagai jenis maskapai. Setelah muncul hasil pencarian dari berbagai penerbangan dan maskapai yang akan digunakan, kalian pilih saja jenis penerbangan dan maskapai yang diinginkan di bagian ini. Dan tentunya dengan harga termurah dong, hehe. Kalau saya, gak tahu sih kalau kalian punya banyak duit, bebas lah memilih yang mana. Dan lalu klik continue. Kemudian kalian isi detail pembelian tiketnya seperti nama dan sebagainya. Di sini kalian ikuti saja prosedur pemesanannya. Saya yakin kalian bisa karena sangat mudah. Karena ini merupakan tahap sensitif menyangkut data pribadi saya, jadi saya skip saja langsung ke tahap berhasil membeli tiket. Setelah kalian melakukan pembayaran pada pihak Traveloka, maka pihak Traveloka akan mengirimkan tiket elektronik pesawatnya melalui email yang telah kalian isi pada halaman pembelian tadi. Jadi pastikan kalian mengisi dengan alamat email
yang aktif atau alamat email utama kalian. Sebab jika tidak, maka bisa repot. Kalian harus menghubungi pihak Traveloka. Tapi jika tidak muncul di email kalian, bisa mengunduh di halaman utama Traveloka kok. Jadi santai aja. Tapi sebaiknya tetap menggunakan email yang aktif ya gengs. Seperti ini tampilan dari tiket elektronik yang telah kita pesan tadi. Sekarang setelah mendapatkan tiketnya, lanjut ke tahap check-in online-nya. Untuk fitur check-in online sendiri biasanya baru bisa aktif di aplikasi 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalian pantengin aja terus aplikasinya. Kelebihan dari melalui check-in online ini sendiri ialah kalian bisa memilih nomor kursi penerbangan. Nah, cocok banget untuk kalian yang suka duduk di dekat jendela. Tipsnya bisa memilih nomor urut dengan kode A dan F. Dan kelebihan lainnya kalian bisa datang 30 menit sebelum penerbangan atau paling lambatnya 15 menit sebelum keberangkatan. Dengan catatan jika kalian tidak membawa bagasi ya. Kalau bawa bagasi tetap saja kalian harus ke counter check-in-nya terlebih dahulu. Tapi jika tidak melakukan check-in online, kalian harus datang minimal 1 jam sebelum keberangkatan karena counter check-in biasanya ditutup kapan saja. Ya kalau udah nggak ada yang check-in lagi bakalan tutup kalau udah kurang dari 30 menit sebelum keberangkatan. Itu sih yang saya tahu. Mohon maaf kalau salah. Dan berikut ini adalah cara untuk melakukan check-in online melalui aplikasi di tempat kalian membeli tiket pesawat online. Dalam contoh ini ialah Traveloka. Buka aplikasi Traveloka atau aplikasi di tempat kalian membeli tiket pesawat. Kemudian kalian pilih menu pesanan dan di sini akan muncul tampilan e-tiket kalian. Dan juga jika check-in online sudah muncul akan terdapat tulisan hijau yang mengatakan bahwa sudah bisa check-in. Kalian klik saja tampilan tersebut. Pada halaman selanjutnya ini silakan kalian klik tombol check-in sekarang atau dalam bahasa Inggrisnya check-in now. Di halaman selanjutnya silakan kalian baca info penting yang ada di situ. Kalian juga bisa mencari informasi tentang penerbangan kalian, apa saja prosedur dan larangan untuk penerbangan yang berlaku saat ini. Semisal saat ini kita ingin melakukan penerbangan di masa pandemi, apa saja yang harus dipersiapkan seperti antigen atau rapid atau surat vaksin. Pokoknya kalian harus cari tahu benar-benar persyaratannya. Jangan sampai kalian tidak bisa berangkat karena tidak memenuhi syarat perjalanan. Pokoknya dokumen perjalanan dipersiapkan dan yang paling penting adalah identitas paspor atau KTP kalian. Jangan sampai lupa dibawa karena itu fatal banget, gengs. Jika sudah paham tentang info penting check-in online, barulah kalian bisa scroll ke bawah lalu checklist pada saya menyetujui kebijakan check-in dan kemudian klik tombol lanjutkan. Di halaman selanjutnya ini kalian bisa memilih kursi duduk nantinya. Pilih tanda yang berwarna biru. Jika abu-abu dan terdapat tanda silang, itu artinya sudah di-booking oleh orang lain. Setelah memilih tempat duduk, selanjutnya kalian klik simpan dan yang terakhir klik check-in sekarang. Kalian sudah bisa melihat boarding pass-nya. Untuk melihat boarding pass, silahkan klik tombol lihat boarding pass. Nah, setelah kalian mendapatkan boarding pass, langkah selanjutnya ialah kalian cetak boarding pass ini nanti pas kalian berada di bandara. Untuk tempat cetak boarding sendiri itu bentuknya mirip kayak mesin ATM ya, geng, seperti ini nih. Biasanya diletakkan di dekat ruang tunggu sebelum keberangkatan. Kalian cari aja, pasti nemu kok. Karena pasti ditempatkan di tempat yang mudah terlihat. Tapi jika tidak ada, kalian bisa menanyakan ke pihak bandara. Mungkin saja di bandara tersebut tidak ada counter check-in manualnya. Setelah kalian berada di counter check-in untuk mencetak boarding pass, cara mencetaknya bisa mengikuti video mbak-mbak berikut ini yang akan menjelaskan cara cetak boarding pass manual. Pilih maskapai penerbangan yang sesuai dengan boarding pass online kalian. Kemudian kalian checklist pada saya setuju persyaratan. Kemudian kalian masukkan kode booking maskapai. Untuk melihat kode bookingnya bisa dicek di aplikasi dan ikuti petunjuk pencetakannya yang tertera di layar. Atau kalian juga bisa minta bantuan dari petugas bandara. Intinya jangan malu bertanya ya, gengs. Nah, itulah tutorial cara membeli tiket pesawat online hingga ke cara cetak boarding pass mandiri atau cetak boarding pass sendiri ya melalui mesin cetak boarding pass. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kebingungan kalian tentang cara membeli tiket dan check-in online serta cetak boarding pass manual. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa komen aja di bawah atau DM ke Instagram saya di @agussalimofficial. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jadi bentar bersama Agus Salim Official. Bye bye.